Satu hal lagi yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman, jika ingin menanam bibit wortel dari buah, jangan dipotong akar wortel ini sama yang ini. Terus daunnya saya juga tidak potong sama sekali. Jadi saya akan tanam dia, saya tenggelamkan dia seperti ini. Saya tenggelamkan dia hidup sampai pangkal inilah, sampai pangkal ini kan saya tanam. Karena kalau dipotong daun ini nanti dia akan mulai hidup barunya cukup makan waktu lama. Terus kalau dipotong akar ini kadang-kadang busuk pangkal ini, akhirnya wortelnya, bibit wortel dari buah ini tidak tumbuh. Jadi saya tanam dia hidup-hidup seperti ini, seperti dari buah aslinya. Sebenarnya dengan arti kata pindah tempat aja namanya. Jumpa lagi di channelnya Uci Fairuzi, channel Jandela Sahabat Bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan mengajak teman-teman ke ladang saya di sebelah ladang cabai itu, yang itu tuh, yang itu tuh di sebelah ladang cabai itu. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita menanam wortel untuk dijadikan bibit ya, nantinya untuk dijadikan bibit bulan-bulan berikutnya. Jadi sahabat bertani tidak perlu lagi membeli bibit wortel atau biji wortel di pasaran, karena kadang-kadang hasilnya tidak memuaskan. Jadi sahabat bertani menanam bibit wortel dari buah wortel itu sendiri. Yuk kita teman-teman, bagaimana caranya menanam bibit wortel dan menghasilkan wortel yang seperti teman-teman saksikan sebelumnya panen wortelnya sahabat bertani sebelumnya. Jadi kualitas wortelnya selalu terjaga, tidak pernah berubah-ubah. Yuk teman-teman, ikuti video ini sampai selesai ya, supaya teman-teman tidak salah paham. Menyiapkan bibit wortel yang berkualitas adalah menentukan hasil untuk di akhirnya. Oh ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah subscribe ke channelnya Sahabat Bertani, teman-teman adalah teman-teman baru bagi Sahabat Bertani. Yuk kita ke lahan lagi. Sahabat Bertani sudah membuat persiapan buah wortelnya dan juga cangkul. Yuk, bibit wortel yang sudah kita pilih. Nanti kita sortir lagi mana yang bagusnya dan yang tidak bagus. Saya juga akan bawa cangkul. Yuk kita ke ladang lagi. Jadi lahannya sudah selesai saya cangkul. Sudah saya gemurkan dan sudah saya tabari sama kompos. Seperti ini teman-teman, saya akan beritahu ini yang seperti ini yang akan kita jadikan bibit wortel. Ini yang bisa kita jadikan bibit wortel. Ini yang seperti ini tidak bisa kita yang seperti ini tidak bisa kita jadikan bibit wortel. Jadi teman-teman harus kalau ingin mengembangkan bibit wortel sendiri, coba seperti sahabat bertani lakukan, supaya jenis bibit wortel yang teman-teman punya tidak habis atau tidak akan beli terus menerus seperti ini. Saya akan beritahukan ya teman-teman, jika ingin menanam wortel, pilih bibit yang seperti ini teman-teman. Nah seperti ini, dia ujungnya ini bulat. Ini kalau ini bagus nih dijadikan bibit, karena nanti insya Allah hasil turunannya juga akan seperti ini. Kalau yang seperti ini, yang ini yang ujung runcing pangkalnya, lihat teman-teman, ini seperti ini tidak bisa dijadikan untuk bibit berikutnya. Teman-teman bisa lihat kan hasilnya. Kita bukan memilih yang panjang atau yang pendeknya, tapi kita sahabat bertani perhatikan dari sini tandanya. Kalau seperti ini, kalau teman-teman jadikan calon indukan bibit atau bakal bibit, nanti ini ditanam hasilnya juga buah wortel teman-teman akan seperti ini. Yang seperti ini, yang bercabang seperti ini juga tidak bisa dipakai seperti ini. Yang seperti ini, apalagi yang wortelnya bercabang nih seperti ini juga tidak bisa. Wortel yang bercabang dua seperti ini tidak bisa. Teman-teman bisa bedakan kan bagus yang tidak dan tidak bagusnya yang untuk kita jadikan bibit. Memang kalau untuk bibit wortel kita sahabat bertani benar-benar menyeleksi. Ini saya perlihatkan dengan jelas ya teman-teman, tandanya yang tidak bisa dijadikan bibit. Ini tidak bisa untuk bibit wortel, yang bagian sini tidak bisa, yang bagian sini bisa. Teman-teman bisa lihat kan bedanya kualitasnya, dari kualitas dan bentuk dari calon bakal bibit wortel yang kita bibitkan dari buah wortel. Seperti itu tidak bisa. Ini tidak bisa, ini bisa untuk dijadikan bibit.
Setelah itu akan saya kali dengan kedalaman seberapa dalam ya bibit wortel yang akan kita tanam. Kita kali tanahnya ini, terus kita tanam wortel. Jaraknya ini harus benar-benar bisa ditutupi tanah ya teman-teman. Kalau tidak bisa nanti takut wortelnya itu sebagian batangnya itu akan membusuk. Ini sedalam ini. Kita tanam sedalam ini dan kita tanam sedalam ini, dan kita pastikan wortelnya itu benar-benar tertutupi dengan tanah. Ini jaraknya 1 jengkal. Saya buat jaraknya 1 jengkal. Saya tanam nih jaraknya 1 jengkal. Tuh jaraknya 1 jengkal. Kita tanam semua nih, masih bibitnya masih banyak lagi, saya tanam dulu. Satu hal lagi yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman, jika ingin menanam bibit wortel dari buah, jangan dipotong akar wortel ini sama yang ini. Terus daunnya saya juga tidak potong sama sekali. Jadi saya akan tanam dia, saya tenggelamkan dia seperti ini. Saya tenggelamkan dia hidup sampai pangkal inilah, sampai pangkal ini kan saya tanam. Karena kalau dipotong daun ini nanti dia akan mulai hidup barunya cukup makan waktu lama. Terus kalau dipotong akar ini kadang-kadang busuk pangkal ini, akhirnya wortelnya, bibit wortel dari buah ini tidak tumbuh. Jadi saya tanam dia hidup-hidup seperti ini, seperti dari buah aslinya. Sebenarnya dengan arti kata pindah tempat aja namanya. Tanam di sini satu. Ini saya tanam seperti ini teman-teman. Ini lagi. Mana lagi? Seperti ini yang sudah kita tanam teman-teman, udah mulai layu kena panas. Tidak apa-apa, jangan takut, dan tidak usah disiram ya, gak apa-apa. Wortel ini termasuk bandel. Tuh sudah kita tanam. Jaraknya saya kasih 1 jengkal aja, dan pastikan lokasi lahannya juga terkena sinar matahari atau panas pagi sama petang. Kalau tidak, dia tidak akan menghasilkan bunga atau bakal bibit wortel yang bagus. Tuh seperti itu teman-teman. Nah, udah mulai layu tuh wortel saya. Untuk menanam bibit wortel dari buah wortel, pastikan juga lahannya, tanah untuk penanaman wortel itu diberikan kompos, kotoran ayam atau kotoran sapi atau kotoran kambing teman-teman. Terus sama pupuk yang dibutuhkan, NPK sama sejenis SS atau sedikit boron. Kalau tidak, hasilnya akan seperti bibit wortel saya yang ini. Saya akan tunjukkan sama teman-teman gimana jika bibit wortel cuma di buah wortel itu kita tanam tanpa diberikan pupuk, tanpa diberikan kompos, hasilnya akan seperti ini. Ini dia teman-teman, bibit wortel, bakal bibit wortel tidak diberikan pupuk, kotoran ayam sama kompos. Dia tidak menghasilkan bakal biji dari buah wortelnya. Ini sepertinya aja. Ini tidak apa, serbuk sarinya tidak ada, seperti ini. Akhirnya pembibitan yang kita lakukan itu gagal. Harusnya dia sudah mengeluarkan calon-calon biji wortel di sini, calon-calon bakal bibit wortel.
Lihat semua cuma bunga-bunga seperti ini aja. Untuk apa nih teman-teman kan? Nih, harusnya sih kalau di usia seperti ini sudah mengeluarkan bibit biji-biji wortel. Itu akibat dari menanam wortel bibit. Nanam buah wortel untuk bibit tanpa pupuk dan tanpa kompos. Ya, akhirnya seperti ini. Cuma bunga-bunga seperti ini aja yang tumbuh tuh. Seperti ini aja. Kita gagal. Seperti itu cara penanaman bibit wortel dari buah wortel, dan setelah ini kita akan tunggu selama lebih kurang, kalau nggak salah menjelang keluar berbunga itu lebih kurang 3 bulan, baru akan mengeluarkan calon-calon bunga dan bakal biji dari bibit wortel. Oh ya, bagi teman-teman yang sedang memesan bibit wortel kepada Dua Sahabat Bertani, sabar ya teman-teman, kita akan membuatkan link yang bisa teman-teman hubungi untuk komunikasi selanjutnya. Mohon bersabar ya teman-teman, menjelang kita bisa membuatkan link yang bisa teman-teman hubungi untuk memesan bibit wortel kita lebih lanjut. Ini bibit wortel kita lebih kurang ini 2 bulan kalau saya tidak salah hitungannya teman-teman. Ya, ini dia jadinya. Dia akan bakal mengeluarkan calon-calon bunga seperti ini. Ini yang kita tanam tadi jarang-jarang itu. Nih, dia akan menjadi keluarkan batang kaku seperti ini. Tuh, seperti itu jadinya. Kita bersabar. Ini dan bibit ini juga kita lakukan perlakuan fungisida supaya daunnya tidak busuk atau tidak busuk seperti ini seperti ini. Tapi ini daun tuanya. Kalau tidak lakukan fungisida, ini semuanya akan menguning. Ini dia. Ini yang mungkin buah wortelnya udah besar ya teman-teman. Nah, tuh seperti itu dia. Tuh bagus. Ini baru masih muda. Ini baru masih berumur 2 bulanan. Ya, 2 bulan lebih kalau hitungan saya nggak salah sejak kita menanam hari itu teman-teman. Ini dia. Wah, ini seperti ini bibit yang jika teman-teman akan lihat buahnya di bawah, dia tidak busuk. Ini lihat, dia masih ada buahnya, buah wortelnya di bawah. Lihat teman-teman, kalau tidak percaya, ini dia agak membesar dia kan. Yang saya tanam tuh akhirnya membesar seperti ini, padahal kemarin kita tanam tidak seperti ini ya teman-teman. Dia udah pecah. Ini kan itu makanya saya tutupi supaya dia ini tidak membusuk. Pecah tidak apa-apa, tapi dia kan tidak membusuk tuh. Seperti itu dia teman-teman. Nih jaraknya sejengkal saya kasih kemarin, nih jarak sejengkal itu. Saya tutup lagi supaya nanti tidak kena panas dan tidak membusuk. Takut nanti batangnya ini patah. Dan dari bibit ini nanti yang kita akan seleksi bunga-bunga yang bagusnya, bunga yang berkualitas. Karena kita menanam wortel, jadi kita juga harus persiapkan amunisi untuk kedepannya atau peluru untuk ke bulan ke depan. Jadi kalau kita sudah ada bibit, kita ada lahan kosong, kita tanami. Ya, segini dulu ya teman-teman kontennya video Sahabat Bertani hari ini. Semoga kontennya Dua Sahabat Bertani hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.